Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh dari ketua kelas nanti silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siang gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, siapa yang hari ini tidak masuk dari kelas 8F? 3 orang. Siapa? Putra, Gali sama Fania. Tadi Gali sama Fania ada izinnya. Lalu untuk Putra ada yang dititipi surat izin? Tidak ada? Oke. Hari ini nanti ya seperti biasa kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu tentang menggeneralisasi pola suku ke N. Sebelum kita masuk lebih jauh ya, Bu Okta sajikan gambar di depan. Menurutmu kira-kira gambar apa ini? Gambar apa? Ini apa? Mainan atau apa? Apel sempoa atau apa? Sempoa. Ini mainan ya, mainan anak-anak ya. Oke. Dari gambar mainan anak-anak ini, menurutmu, ya menurut kalian, apakah merupakan pola? Iya. Kalau iya, polanya apa? Lingkaran, angka, ada lagi? Kok kamu bisa ngomong itu pola? Polanya apa memangnya? Karena berbaris, apanya yang berbaris? Bendanya. Piye? Enggak apa-apa, ayo. Bisa ditambah atau dikurang. Lalu kalau dari gambar ini, kira-kira polanya apa berarti dia? Tambah satu, betul? Oke, jadi kalau yang pertama itu ada lingkarannya nih ada 1, yang kedua ada 2, yang ketiga ada 3, yang keempat ada 4, dan seterusnya. Ya, kira-kira kalau Bu Okta tanya, suku pertamanya berapa? 1. Berarti suku ketiganya? 3. Kalau suku ke-75 kira-kira akan ada berapa lingkaran kecil? 75. Kalau Bu Okta bilang suku ke N atau UN, berarti nanti akan ada berapa? Itu nanti yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan melakukan eksperimen. Jadi nanti kalian akan Bu Okta bagikan menjadi 6 kelompok. Kita akan bereksperimen bagaimana menentukan pola suku ke N dari suatu benda. Oke, Bu Okta lanjutkan. Ya, jadi yang eksperimen hari ini yang pertama kita akan mengenali pola dalam susunan benda. Nanti kalau ada susunan benda, kamu sudah tahu polanya. Oh, ini polanya nanti kalau yang pertama sekian, kedua sekian pola bilangannya. Nanti kamu akan menggeneralisasi atau menentukan pola suku ke N yang kedua ya, dalam bentuk susunan benda atau konfigurasi objek. Sudah ingat ya apa yang dimaksud dengan pola dan mana yang bukan pola? Sudah. Oke, kita langsung aja. Setelah ini kita akan berkelompok. Ya, akan dibagi berapa kelompok tadi? 6 kelompok. Kalau sudah 6 kelompok, nanti setiap kelompok akan Bu Okta bagikan lembar kerja dan ada alat peraganya. Jadi nanti setiap kelompok berbeda-beda. Ya, Bu Okta dibantu untuk menyebutkan nama panggilannya dari absen 1 dulu. Dira, lalu absen 2?
Rangga. 3. Kaila. 4. Alivia. 5. Alia. 6. Amelia. 7. Zahra. Sorry typo ya. Zahra terus 8. Feli. 9. Selo. 10. Ato. 11. Aulia. 12. Dimas. 13. Faiha. 14. Fania tidak ada, kita lompati. 15. Fitria. 16. Gali tidak ada. 17. Malvin. 18. Rafael. 19. 19. Reza. Mana Reza? Oke, Reza. Terus? Siapa? Abil. Yuk. Terus? Bunga. Ayo, apa salah Bunga? Raffi. Siapa? Rea. Reva. Revan. Revi. Putra udah belum tadi? Tapi tidak masuk ya? Tidak masuk. Oke, setelah Revi? Rian. Lanjut. Siapa? Ayo, maksud udah apa absennya masing-masing? Viola. Ada yang belum tertulis tadi? Ferdi. Zivana. Wahyu Herta. Pas ya. 29 setelah ini nanti grupnya akan ada 6. Ya, akan ada 6. Bisa. 6. Oke. Sudah? Ya. Nanti akan diacak, silahkan kelompok 1 tim 1, kelompok 2 tim 2, 3 dan 3, 4, 5 dan 6. Oke, sudah? Silahkan sekarang mulai berkelompok, bawa alat tulisnya sesuai kelompok, boleh duduknya bebas. Yuk, boleh, silahkan. Yuk, kelompok 1 Amelia, Selo. Sudah berkelompok, boleh ya, mejanya disatukan, kursinya ditaruh di pinggirnya, boleh, silakan, senyaman mungkin.
Irfan dan Bunga kelompok 6. Pindah ke sini aja. Pindah depan. Nanti tidak itu. Yuk, depan diisi. Yuk, silahkan. Boleh dirapikan dulu. Jadi 4. Mundur lagi, mejanya ditaruh di tengah boleh, atau mau begini ya boleh. Yuk, yuk dijejerkan boleh bebas. Yuk dibantu Rian. Ini satu lagi mejanya ada. Muat enggak? Muat? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kursinya. Ini kursinya dibantu diambilkan dulu. Ya. Diangkat ya. Ya, enggak apa-apa. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1? 1, 2, 3, 4, oke 5, dan ini kelompok 6. Oke, sudah. Sekarang nanti, oke saya tunggu dulu Rangga. Setiap kelompok silahkan perwakilan 1 maju ke depan untuk mengambil lembar kerja dan bahan peraganya. Yuk, salah satu setiap kelompok. Boleh pilih yang mana? Ayo langsung ambil. Ambil ya. Silakan dibawa di mejanya masing-masing. Ini apa ini? Kancing deh. Sudah. Seperti tujuan awal tadi, kita akan belajar menentukan pola suku ke N dari susunan benda, ya. Sudah Bu Okta bagikan LKPD. Boleh diskusikan dengan teman satu kelompok, lalu gunakan alat peraga itu untuk mempraktikkan, ya, susunan benda yang ada pada LKPD. Ini boleh dibuka, ya, boleh dibuka, boleh dibuat percobaan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, semuanya anggotanya. Jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis ya. Ayo. Nggak apa-apa. Nama sama nomor absen, nama panggilan boleh. Kalau bisa nama lengkap aja, nanti penilaiannya. Yes, nama panggilan boleh. Nama panggilan sama absen. Ada yang mau tanyakan? Iya, satu kelompok 1, berarti berdiskusi. Dua Rafael kelompok mana? Kesini, duduk sini loh. Oh ya. Yuk. Nanti di akhir akan ada presentasi, ya. Jadi nanti persiapan setiap kelompok nanti harus maju ke depan. Siap-siap nanti siapa yang terpilih untuk presentasi akan maju ke depan, presentasi. Tulis di sini sama sini. Bebas, enggak apa-apa, boleh. Ikuti langkah yang ada pada LKPD. Penyusunan
bendanya juga sudah tercantum dalam LKPD. Jadi LKPD-nya dibaca, dicermati pelan-pelan. Ya. Ya, langsung ditulis coba. Permisi ya sebentar. Absennya jangan lupa. Ini 50. Iki piro tok iki piro. Ya, langsung diisikan di LKPD-nya. Ngerti ngono kotak-kotak iso. Kenapa? Mau? Ayo dicoba ya. Ada yang sudah menemukan polanya? Sudah dicoba. Ini buat prakteknya. Coba. Baris pertama ada berapa rumah? 6 stik es krim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada 11. Berarti gimana? Coba kira-kira. Yuk. Ya. Gimana? Ini kamu sudah menggunakan ini, mencoba 1, 2, 3, 4. Ya ini misalkan anggap aja satu lingkaran. Lalu lingkaran yang kedua itu ada 8 tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah lingkaran yang ketiga nanti kira-kira kamu dari ini itu akan ada berapa? Keempat ada berapa, kelima ada berapa, dan keenam ada berapa? Begitu. Jadi jangan langsung ke angkanya dulu. Coba. Dicoba. Ayo, dicari, coba. Nanti kalau sudah bisa ketemu, ya kalau sudah ketemu itu 6 tabel diisi. Selanjutnya kalau misalkan ke N, dilihat polanya. Dinilai polanya apa? Sudah. Ya, apa pola yang kamu temukan? Apa polanya apa? Terus? 4 kali 4, 15. Berarti polanya?
Dikali atau ditambah kayak tadi? Revan ngomong apa tadi? Dikali. Berarti dikali? Ya, sudah ada 3 kelompok yang sudah menemukan pola suku ke N. Ini berapa emangnya? Suku pertama ada 2, suku kedua ada 4, suku ketiga 8, suku kedua 16. Tahu polanya? Nah itu kan bisa kelihatan 2, 4, 8, terus berarti selanjutnya 16, selanjutnya ya. Oke, sudah tambah 1 kelompok lagi yang bisa. Kalau sudah boleh dituliskan di ininya ya. Jadi kalau misalkan lingkaran pertama ini kan ada jumlahnya ada 4, lingkaran kedua ada 8, lingkaran ketiga 12, lingkaran keempat berarti nanti akan ada berapa tutup ya. Diisi. Oh enggak, yang satu enggak usah, langsung ke nomor 2. Dua kali 2 4, 4 kali 4 9 berapa? 3 kali 3 kali 3 9 2 kali 2 kali 4. Ya, sudah? Belum? Ayo diselesaikan dulu. Ya, kalau sudah ketemu 1 sampai 6 dan polanya apa? Tentukan rumus pola suku ke N. Berarti kalau U1 tadi sama dengan berapa ini? Misalkan 1, U2 ada 3, U3 ada 5. Kalau UN berarti sama dengan oke. Polanya apa? Tadi kamu kok bisa dari 1 kok bisa ke 4, bisa ke 3, bisa ke 16, itu gimana? Ya. Kayak gini kan di pola keempat. Kan dapat pola keempat kan 16. Kalau pola kelima kan 32. Berarti kalau nanti dibuat kayak gini. Boleh, bebas, terserah kelompok. Sampai Ini noh, ininya noh, sama kayak yang ini noh. Nanti ujung-ujungnya kamu bisa kalau UN, kalau sampai ke N berarti gimana? Berarti kayak Ya kayak ini. Dari ini kan sampai ke N. Bisa dapat rumusnya ini kamu dari mana ya? Dari percobaan pola 1 sampai pola 5 tadi. Percobaan dari 1 sampai 6 tadi. Yuk. Yang mana? Enggak, rumusnya aja. Cukup sampai N UN berarti. UN sama dengan N plus N-1. Cukup iya sampai di sini. Kalau yang nomor 4 ya, di LKPD nomor 4 itu kan berarti kamu disuruh mencari pola suku ke N dalam bentuk UN sama dengan ya. Setelah itu lakukan pengujian ya. Lakukan pengujian dengan mengisi nomor 5. Ya. Dari rumus yang kamu temukan, masukkan kalau misalkan 3 suku pertama U1, U2, U3, masukkan ke rumusmu itu. Apakah sama dengan yang ada di deskripsi awal LKPD? Kalau sama berarti rumusmu benar. Kalau salah berarti rumus UN-mu itu masih salah. Ya, betul. Polanya apa tadi? Dari 1 kok bisa 2 kok bisa 4. Berarti polanya adalah dikali N. Ditulis saja dikali N. Ya. 3 suku pertama, berarti N-nya berapa? Ya enggak no. 3 suku pertama, U1, U2, U3. Ya. Ini sudah belum?
Boleh, bebas ya. Ini saya lewatnya gimana ini? Nggak bisa lewat ya. Oke, gimana ini kelompok 5? Kan ditambah 2 kan 3, kalau ditambah 2 kan nggak bisa. Jadinya 5, 6. Berarti pas 4, 6 tambah 4. Ini kan dari 1 ke 2 tambah 2. Ini ditambah 3, ditambah 4. Berarti kalau U ke 5 nanti ditambah 5. Coba dicek dulu. Terus polanya berarti gimana kok bisa dapat ini tadi? Ditulis dalam kata-kata boleh, dalam simbol juga boleh. Sudah ketemu? Belum? Tentukan rumus pola ke N, berarti UN-nya. Kalau tadi U1 dapat 6, U2 bisa 11, U3 16. Kalau U6 tadi 31, berarti kalau UN itu gimana? Dapat 31 ini tadi dari mana? Kelas 5. Nah, berarti kan ini kan bisa ditulis. U1 itu berarti ini kan nomor 1 tambah 5. U2 berarti bisa dapat 11 dari? Dapat 6 dari mana? Ini 2, 1 tambah 5. 6 tambah 5. U3 dapetnya berarti 11, berarti sebelumnya U sebelumnya berarti U2 tambah 5. Ini berarti dapatnya 16 tambah 5. Ini hubungannya, kaitkannya dengan N-nya ini, jangan yang sebelumnya. Ya, kalau 1 tadi kan 1 ditambah 5. Kalau 2 berangkat dari angka 2. Ya, berarti kan kalau U1 itu adalah 1 dikali 5. Dapatnya 1 kali 5 tambah 1. Kalau U2 kaitkan dengan yang N-nya ini. 2 dikali 5 tambah 1. Kan sama sih, dapatnya 11. U3 kaitkannya dengan 3. U3 berarti 3 kali 5 tambah. Lanjutkan nanti sampai ketemu kalau UN berarti bagaimana? Sudah? Ya, boleh. Sudah, ya. Boleh, atau buat tulis pakai kata-kata juga boleh. Ini kan tadi kan U pertama itu dapat 2. Kamu dapat U2 kok bisa dapat 4 dari mana? Kalikan 2. Kalikan 2. Ini ditulis dengan apa ini? Berarti kan kalau U1 kaitkan dengan barisnya. Berarti 1 dikali dapat 2 dari 2. Kalau U2 berarti 2 dikali bisa dapat 4, benar. U3 berarti 2 kali dari ini no. Ya, kali 2. Sama. Nanti ini berarti kalau misalkan UN ke N berarti sama dengan berapa dikali. Ini kan kalau U4 berarti dapatnya bisa dapat 16 dari 4 kali 2. Hah? Ayo. Ini benar. 2 kali 2 dapat 4.
Ini berapa dapatnya? 8. Berarti 3 kali 2 kan nah, berarti gimana? Nah, berarti ada yang salah dalam prosesnya. Jadi harus dikaitkan dengan barisnya ya. Kalau mau mencari suku ke N, coba diulangi. Mana? Kok gini? Kok U3? 3 suku pertama, kamu cari U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa. Nanti hasilnya itu dicocokkan sama ini. Apakah sama U1-mu dengan 1, U2 sama dengan 3. Nah, ini dituliskan. Nanti kalau sama, mengerjakan U1 pakai rumusmu ini. Mengerjakan U1, U2, U3 pakai rumus yang sudah kamu temukan. 1 tambah 1 kurangi 1. Ya, berapa jawabannya? Iya. Saya enggak ngitung. Berapa? Tadi ada berapa? Oh, 50 berarti. Berapa hasilnya ini? 1 tambah 1, 2. 2. Gitu. Sama nggak dengan ini? Beda apa sama? Beda. Kalau beda berarti rumusmu ini salah. Begitu. Nah, rumusnya ini beda-beda ya. Setiap LKPD beda-beda. Lah, tadi kan kamu udah tahu toh? Kali N. Jadi kali U1 itu dapat 1 berarti U1 kali 1. Ini U2 kali enggak. Baris kedua, langkah kedua itu kok bisa dapat 4. Berarti 2 dikali 2. Kalau 3 dikali 3. Kalau 4 dikali, kalau N dikali, kalau 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Baris ke N berarti dikali dengan N. Berarti rumusnya UN sama dengan N kali N. Sudah ketemu? Nanti dulu kan belum istirahat. tapi nanti saya punya seperti ini. Cari jadi gini. N min 1 kali B. Kan B dapatnya 2, A dapatnya 1. Terus berarti ini coba ditulis UN-nya sama dengan, Berarti kan ini berdua. dicoba dulu. Nanti kalau sudah rumusnya, ini apa? Harusnya pakai rumus yang N. Habis ini, nanti kalau sudah selesai istirahat. Mana pensilnya? Pak kasih. Ini ya. U1. Oh ya, ini misal ini. Kan baris ke-1 itu dapat 2. Baris kedua dapat 4. Ada kaitkan dengan baris ini dengan angkanya. Kalau baris ke-1 ada 2, ditulis dulu 2. Baris kedua itu dapat 4. 2-nya ini diikutkan. Kok bisa 4? Berapa diapakan 2? 2 kali 2. 2 kali 2. 3, hubungannya 3 dengan 8, apa? Boleh nggak kalau kita tulis 2 ini dapatnya 2 pangkat 1. Kalau baris kedua itu berarti 2 pangkat 2. Kan hasilnya 4. Baris ketiga itu berarti 2 pangkatkan 3. Hasilnya kan sama 8. Berarti kalau suku keempat nanti 2 pangkat 4. Ini tadi U1 dapatnya 2 pangkat 1, U2 dapatnya 2 pangkat 2, U3 itu dapatnya 2 pangkat 3, U4 2 pangkat 4, U5 2 pangkat 2. Lanjutkan. Sampai nanti gini, UN berarti 2 pangkat 7. Kok bisa 7? 7 itu kalau U7 itu 2 pangkat 6, U7 2 pangkat 7, U8 2 pangkat, UN berarti 2 pangkat
Ayo, cari polanya. Ini kayak gini. Berarti ini yang 8 tambah 7 udah jawabannya di situ aja. Enggak, ini loh, pakai yang ini loh, N loh. Pensil aja ada nggak? Ini kan sama saja dengan kok. Jadi kaitkan lingkaran yang pertama dengan jumlahnya. Kalau U1 itu ada 4, U2 itu ada 8, U3 itu ada 12, kan bisa begini. U1 itu dapatnya dari 1 dikali 4. U2 kok bisa dapat 8? Ini kenapa? Kok malah jongkok-jongkok? Malvin, ayo kembali ke kelompoknya. U2 itu berarti kaitkan angka 2 ini. Berarti bisa dapat 8 dari 2 kali 2. Bisa dapat 4. Berarti U3 kaitkan angka 3-nya ini. 3 kali bisa dapat 12 berarti dikali 4. Berarti ini U1 1 kali 4 sama dengan 4. U2 2 kali 4 dapatnya 8. U3 3 kali 4 dapatnya 12. U4 berarti nanti berapa kali berapa? 4 kali 4. Kalau U5 berarti nanti 5 kali 4. U6 berarti, kalau UN berarti nanti ini diganti N kali 4. Ketemu? Kenapa? Ayo kembali duduk. Siapa itu? Ayo. Reza, Selo. Oh, nanti dapat konsekuensi dari Bu Okta, ya. Apakah sudah sama? Ini hasilnya berapa? 3. Ini hasilnya 5. Diselesaikan. Kalau sudah sama, berarti rumusnya ini benar. Dah, tunggu yang lain dulu. Apakah ini sama dengan yang di soal? U11, U24, U39. Kalau sudah sama, berarti rumus UN mau sudah benar. Benar ini. Benar. Oh. Oke, jadi kaitkan dengan ini ya, baris ke 1. Berarti kan U1. Kok bisa dapat 1 dari mana? Ya. Kalau U2 dapat 3. Jadi kaitkan angka 2. Boleh nggak kalau saya tulis gini? 2 kali 2 dikurangi 1. Ini dapatnya 1 kali 2 dikurangi 1. 1 kali 2 berapa? 2 kurangi 1? 1. Sama nggak? Oke, kalau yang kedua, 2 kali 2? 4 kurangi 1? 3. Sama? Kalau U3 berarti 3 dikali 2 kurangi 1. 3 kali 2? 6. 6 kurangi 1? 5. Sama? Beda. Berarti kalau beda berarti bukan. Kita coba lagi. Jadi kita cari lagi. 1, 3, 6. U1 berarti misalkan masih tetap kita tulis 1. U2-nya 1 tambah 2. U3 3 tambah 3. Terus polanya kedapat nggak? Mana dapatnya? Tiap baris kan ini ditambah 2, ini ditambah 3, ini ditambah 4. Harus ada yang tetap. Berarti ini harusnya dari 2 dulu. 2 ditambah 1. Ini U3 ini kan ditambah 0. Berarti kalau 4 nanti 4 ditambah berapa? Kancing segitiga. Kamu ini loh kan 1. Yang kedua ada 3. Yang keempat, yang ketiga ada, oh ini harusnya 5 ini. Harusnya ada 5. Sorry ya. Ini kita ubah menjadi 5. Ya berarti kita pakai yang ini. Ya berarti nanti U4 ya.
U4 berarti nanti jadinya 4 kali 2 dikurangi 1. Ya, ini diubah 5. Ya, nanti UN-nya berarti kan ketemu dari pola ini. UN-nya sama dengan N kali 2 dikurang 1. Ya. Pintar. Sudah. Sebentar, nanti kita akan presentasi habis ini. Ini masih salah, ayo. Kan sudah toh, sudah Bu Okta kasih jelaskan. Ini tadi U6 itu 6 kali 5 plus 1. Pola N-nya berarti ya bukan N plus N min 1. Ikuti polanya ini. Kalau U7 berarti dapetnya berapa nanti? 7 kali 5 tambah 1. Terus sampai kalau UN berarti N kali 5 plus 1. Rumusnya ini ketemunya, bukan ini. Wahyu. Kenapa? Ayo, siapa yang mengambil buku tulisnya Reza? Oke, sudah semua kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 4? Belum? 5? 6? Masih kurang 4 kelompok yang belum. Bu Okta beri waktu 10 menit lagi. Gimana toh? Ayo nanti dicari. Ayo kembalikan, ayo kembali ke kelompoknya. Satu kelompok maju ke depan. Kamu menentukan U1, U2, U3 dari rumusmu ini. Dicek. Coba U1. Pakai rumusnya ini. Berarti sama dengan 1 kali berapa jawabannya? Tulis sama dengan 4. Sama nggak dengan ini? Oke, lanjut U2. Ya, itu buat ngoreksi apakah rumusmu ini benar atau tidak. Ya salah no, kok bisa dapat UN N-1? Oh, berarti N kali 2. Kok N kali 2? Ini mana pensilmu? Ini loh, dari ini tadi kan kamu sudah bisa toh, dari U6 itu 2 pangkat 6. Kalau Bu Okta tanya U7 berarti 2 pangkat 7. U8. Kalau terus sampai UN berarti 2 pangkat N. Enggak apa-apa. Sudah sama dengan yang di atas jawabannya? Kalau sudah berarti sudah benar. UN sama dengan, yo ini salah. Ini kan polanya ini sih. Lah dapat ini dari mana kamu? Rumus dari, ya bukan. Itu barisan, bukan belum. Sudah sama dengan ini? 2 kali 4 berapa? Oh 8, bener ya. Oke, kalau sudah berarti sudah selesai. Oke, hampir semuanya sudah selesai. Ya. Oke, kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? 4 sudah? 5 sudah? 6? 5 sudah? Ayo segera diselesaikan. Kelompok 3?
Nomor 5. Iya, benar. Tinggal dihitung U1, U2, U3 pakai rumusmu ini. U1 sama dengan 2 pangkat. Pakai rumusmu ini loh, pakai rumusmu ini. Ini kan rumusmu sendiri. Nah, gunakan untuk menghitung U1, U2, U3. Jangan pakai rumus ini, beda rumus. Masukkan aja ke sini. Berarti kan 3 suku pertama U1. Pakai rumusmu ini. 2 pangkat 1 sama dengan 2. U2 berarti 2 pangkat 2. N-nya diganti 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. U3 berarti 2 pangkat N-nya diganti 3 sama dengan 7. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 6. Hah? Berapa? Apakah ini sudah sama dengan yang ada di soalmu ini? Kalau sudah sama berarti rumus UN-mu ini sudah benar. Apakah ini sudah sama? Sudah. Berarti rumus UN-nya sudah. Ya, oke. Sudah ya? Ampun. Yuk, sekarang kita akan langsung ke presentasi kelompok yang nanti terpilih ya. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusimu. Kelihatan loh di kamera. Kelihatan. Ya, satu kelompok maju bersama. Ya, kita akan menggunakan duck race ya. Jadi nanti setiap kelompok akan Bu Okta tuliskan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang terpilih satu kelompok langsung maju ke depan. Oke ya, sudah akan Bu Okta mulai. Persiapkan bahan diskusinya, ya, bahan presentasinya nanti kalau ke depan. Kita tunggu dulu, masih proses. Ya. Bu Okta akan mulai ya. Ya, silakan maju ke depan presentasi hasilnya. Masih bunyi ya? Iya, nge-lag. Dah. Ya. Yuk, sekarang boleh kelompok 2 maju ke depan. Masih bunyi ya. Sudah selesai. Yuk, silahkan. Kelompok 2 maju ke depan. Ya. Ayo beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Di sini. Boleh.
Ya, silakan boleh. Kalau mau ditulis juga boleh. Ya, kamu masa mau membacakan teman-temanmu kan nggak tahu. Ya, jelaskan kok bisa dapat enggak apa-apa. Yuk. Tulis. Ya, yuk. Silakan perkenalan dulu. Di sini. Ayo, perhatikan kelompok yang sedang presentasi, silakan perkenalan dulu. Dibuka dulu. Salam dulu. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil KKPD. Ya, yuk. Dibacakan aktivitasnya apa itu? Yuk, yang lain diperhatikan. Aktivitasnya apa? Aktivitas tutup botol bertingkat. Dibacakan, ya. Pada penyusunan tutup botol bertingkat ditentukan aturan sebagai berikut. Tingkat 1 sama dengan 1 tutup. Tingkat 2, 3 tutup. Tingkat 3, 5 tutup dan seterusnya. 1. Amati jumlah tutup botol pada setiap tingkat. 2. Isilah tabel untuk tingkat ke-1 sampai tingkat ke-6. Boleh dituliskan tingkat ke-1 sampai ke-6. Biar teman-temannya tahu. Jadi pen dulu, pen. Ya, udah, boleh. Ya, boleh bebas. Putri. Ya, boleh langsung. Bukan papan tulis ya, nggak bisa dihapus pakai tangan. Ini kenapa ini malah kepo ya? Ada eraser itu dipencet terus dihapus. Nanti yang lain persiapan maju juga. Kenapa? BBM nggak jelas. Ya, sambil latihan pakai whiteboard virtual. Dihapus dulu. Tingkat 1. Ayo dihapus dulu itu coretannya. Ya, oke. Sudah? Yuk, sekarang dari tingkat-tingkat itu, kelompok 2 bagaimana bisa mendapatkan pola ke N atau UN-nya? Bagaimana? Karena menggunakan rumus UN sama dengan N plus 6 N kurang 1.
Oke, coba dituliskan UN sama dengan rumusnya apa? N plus N dikurangi 1. Oke. Apakah ini sudah benar? Apabila kita masukkan suku pertama, kedua, dan ketiga, apakah sudah sesuai dengan tingkatan yang tersaji dalam LKPD? Coba hitunglah 3 suku pertama. Coba. U1, U2, U3, pakai rumus yang sudah kamu temukan. Kita cek ya, kita uji coba dulu. Ya, 1 tambah, oke, U2 sekarang, oke. Sekarang Reza, Bu Okta tanya Reza. Dari U1, U2, U3, apakah sudah sesuai dengan tingkatan yang ada? Sudah? Berarti intinya kalau sudah sesuai apa? Ferdi? Kesimpulannya apa, Ferdi? Apa kesimpulannya? Rumus yang ditemukan oleh kelompok 2 sudah benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Boleh kembali. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau maju lagi? Kelompok 5 mau maju ke depan? Apanya bebek? Karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi kita akan bebek. Spin aja. Apanya yang mau di spin? Oke ya. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan ya, kalian sudah mencoba menentukan pola suku ke N dari susunan benda. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Apa yang kamu peroleh dari hasil kegiatan ini tadi? Ada yang mau menyampaikan? Pengalaman apa yang kamu dapat? Apa Revan? Kekompakan dalam menyelesaikan. Ada tadi yang satu kelompok tidak ikut bekerja, ada? Ada. Ya, berarti ya selanjutnya kalau kegiatan kelompok semua harus bekerja. Tidak hanya 1-2 orang ya. Bu Okta tadi sudah melihat siapa saja yang bekerja dan siapa saja yang belum bekerja maksimal ya. Oke. Sekarang boleh LKPD-nya nanti dikumpulkan ke depan beserta dengan alat peraganya. Ya, silakan. Oke. Ya. Kurang 2. Oke. Ya. Heh. Sudah? Sekarang dikeluarkan buku tulis kalian. Tetap di situ saja, tetap di tempatnya. Sudah? Ya.
Bu Okta punya satu kasus ya. Andika setiap hari menyusun uang koin seperti pada gambar. Ya. Jika dalam 1 bulan terdapat 30 hari, maka ada berapa rupiah uang yang disusun Andika pada hari ke-30? Coba. 2.500 pada hari ke-30. Ayo. Berapa? 60? Coba hitung dulu. Tidak perlu memakai rumus bisa ya, karena ini kaitannya dengan uang. Beneran 60? Atau 32? Ada yang jawabannya lain? Hari pertama berapa rupiah? 500. Hari kedua? 1.500. Hari ketiga? 2.500. Kalau hari ke-30 berarti? 30 500 atau 33.500 atau 29.500? 29.500. Berapa? 29.500 ya. Jadi selain kita mencari pola suku ke N ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya barisan aritmatika. Jadi nanti kasus ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan barisan aritmatika. Sebelum Bu Okta akhiri pertemuan pada hari ini, pertemuan selanjutnya kalian mau belajar yang bagaimana? Kelompokan lagi? Tapi kelompoknya lebih banyak atau lebih sedikit? Jangan kelompok? Oh, kalau yang mikir cuma sedikit berarti besok kelompoknya ada banyak. Ya, oke, boleh. Sebelum Bu Okta akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke. Jadi itu tadi yang kita pelajari hari ini ya, tentang menemukan pola suku ke Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa tadi? Barisan aritmatika. Oke, itu saja yang dapat Bu Okta sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua.